Kalau kucing kita mah biasa kalau manja. Ini kucing orang, bukan hak milik. Begitu digendong langsung luluh. Tahu dia orang yang bener. Positif aura, berarti aura Pak Prabowo itu. Ya. Tulus ya bunda, iya tulus. Nggak jual-jual fitnah lagi. Aku nggak mau memilih seorang pemimpin yang jual fitnah. Nggak mau aku. Nggak mau aku menjual fitnah. Kalau apa namanya, berdebatnya aja udah seperti itu. Mengeluarkan data valid, data palsu. Fitnah. Kelihatan banget rakusnya. Rakus pengen jadi presiden. Mau ngapain menjadi Kenapa aku menjadi presiden? Biar bebas gitu. Orang asing masuk ke negeri kita. Biar bebas gitu. Warga asing masuk ke negara kita. Iya. Nggak mau aku. Aku milih Pak Prabowo aja deh. Ngapain seperti itu, Pak Anies? Ngapain seperti itu? Kerjaanmu aja nggak beres, Pak Anies. Nggak salut aku jadinya. Udahlah, kita bimbang memilih siapa. Emang beda kepribadian orang seperti Pak Prabowo. Ya, anak orang kaya, punya didikan tinggi, hidupnya banyak di luar negeri. Nggak nyinyir. Beda sih ya, beda. Nggak rakus dengan duit. Nggak rakus dengan jabatan. Nggak rakus dia. Nggak mau dan nyenggol-nyenggol. Bunda mau ini dulu ya, mau apa namanya, mau ngerokok dulu, nikmatin hidup. Nanti Bunda live lagi, bye. Ya, sok-sok ngasih nilai ke Pak Prabowo, ya, mengkritik kerjaan Pak Prabowo, ya, dengan TNI segala macam lah, alat perang lah segala macam, pesawat tempur lah. Udahlah, beritanya valid, semua yang nggak jelas, ya, terbuka mataku. Diperlihatkan oleh Tuhan siapa yang kulirik, supaya aku lebih berhati-hati memilih. Gak mau aku sembarangan memilih, ya. Gak mau aku memilih. Tangan aku mahal untuk memilih seorang presiden. Aku punya pendirian, ya, punya pendirian. Aku gak ikut-ikutan aku. Walaupun aku dulu pendukungnya, aku garis kerasnya Pak Jokowi, garis kerasnya apa namanya? Walaupun
Jokowi sebelum aku berpaling ke Prabowo, aku udah tahu ada Jokowi. Cuman aku nggak tergiur, tetap aku Anies. Walaupun zamannya Gubernur Jakarta bagaimana dia menyenggol, menyindir, ya, membuat janji-janji segala macam, ya, waktu bersaing sama Pak Ahok, tetap aku Pak Anies. Ya, di forum-forum mana, di lab-lab manapun ditanya, Bunda pilih siapa? Pak Anies. Masih Pak Anies, tetap Pak Anies. Tetap Pak Anies. Dalam hatiku juga tetap Pak Anies. Tapi ketika capres kedua, itu membuat aku bimbang. Dia udah mulai nyerang-nyerang. Ketika Pak Prabowo nanya anggaran yang 80 apa tuh? 80 apa? Jawabannya KTP, angin gak ada KTP. Padahal Pak Prabowo nanya. Dia bukan menyerang, dia bertanya tentang polusi segala macam. Jawabannya ke sono. Itu udah mudah aku jadi kayak udah pintar dia membalikkan, udah pintar dia beralasan sampai langit, sampai angin bawa KTP. Tapi nggak apa-apa, aku maafkan, biarlah. Memang dia pintar ngomong. Jagonya kalau untuk berbicara, jago. Tapi aku nggak lihat dari bicaranya. Udah. Pas di debat capres ketiga, di situ aku bener-bener memperhatikan di antara tiga calon ini. Aku nggak mau nyindir, aku nggak mau membicarakan soal Ganjar karena aku memang nggak ada pilihan buat dia. Jadi, dan Ganjar pun nggak ada menjatuhkan Pak Prabowo, nggak ada, sama, maksudnya masih belum masuk lah dalam hatiku, untuk belum masuk lah gitu. Cuman ya di situ Pak Ganjar ikut-ikutan soal menilai pula, babat semua, ya kan? Pak Anies yang merajalela, menyerang-nyerang lah segala macam lah. Sok ngasih nilai lah, harga nilai 11, skor 11 dari 100 lah segala macam. Ya kan, cari muka depan TNI, seakan-akan pingin bangun rumah untuk TNI segala macam. Pak Prabowo katanya 700 triliun uangnya dibelikan untuk barang hantu, barang second lah segala macam, pesawat tempur lah segala macam, teteh bengek lah. Ngurusin tanahnya dia lah, punya tanah sekian meter segala macam. Kok kemana-mana ini ngomongnya? Udahlah, tong kosong nyaring bunyinya. Aku pikir Pak Anies sudah berubah. Enggak. Aku pikir udah berubah dia. Ternyata enggak berubah. Tetap nomor 2. Udah nomor 2 aja. Udah jelas. Udah tahu. Pak Prabowo nggak pernah nyinggung-nyinggung masalah Anies. Dia nggak pernah membahas soal Pak Anies kerja, nggak pernah ngasih nilai. Disuruh menilai bagaimana kinerjanya Pak Anies. Pak Prabowo malah membilang, saya nggak layak untuk menilai dia. Yang menilai dia adalah rakyat, katanya. Benar, itu jawabannya paling bagus. Itu jawabannya bijaksana. Itu namanya jawaban profesional. Nggak gila jabatan. Boleh gila jabatan, tapi jangan nampak kali. Ya, jangan nampak kali. Saya pilih Anies, itu urusan kau sayang. Ya, itu urusan kau. Bukan urusan Bunda. Tapi kalau kau salah memilih, urusan kau nanti di padang mahsyar sama Allah. Bukan urusanku. Aku pilih nomor 2 Bunda. Sama dengan Bunda. Aku gak mau memilih seorang pemimpin yang rakus jabatan. Ya kenapa? Ya dia mati-matian untuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Kenapa? Indonesia banyak duit, makanya dia serakah. Nanti kan kalau Pak Anies jadi presiden, dia pegang tuh duit semuanya, dia atur semua dia. Makanya nampak kali rakusnya. Sampai menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Cobalah nggak usah kesana-sana pikirannya. Yang uang 7 triliun lah, nggak ada buktinya lah. Ternyata nggak sampai 700 triliun lah. Ngurusin harta benda Pak Prabowo lah, urusan tanah-tanahnya pun diurusin. Apa coba?
Nggak mau aku memilihnya. Ya, udah aku tetapkan siapa pilihanku. Dengan tersenyum-senyum, kayak senyum tertawa sinis di situ wajah Pak Apnis itu. Sampai ya kan ketika dia ngasih nilai ke aku, kalau nengok video itu, keselnya rasanya. Kesel kalau nengok video itu diulang-ulang lewat gitu di berendaku gitu ya. Pak Ganjar. Pak Ganjar pernah bertanya gini. Kalau menurut Pak Ganjar berapa yang pantas dikasih kurs? Aku nengok video itu kayak benci banget. Sakit telingaku dengernya. Dengan senyum-senyum tertawa kayak mengolok-olok wajahnya. Wataknya ya. Ngeri kali wataknya. Kemarin juga ada tuh di Five Guys ya, nggak tahu entah orang mana, tapi kayaknya orang timur, entah orang Maroko, entah orang Azan, nggak ngerti lah aku. Dia ke Five Guys, ngerti ceritanya, pakai kacamata, rambutnya keriting. Pertama dia mau minta kerja, ini terus dia bilang, saya butuh kerjaan, ada nggak di sini? Bunda bawalah ke bos Bunda. Bos, ada yang mau minta kerjaan. Kata bos Bunda, nggak ada, kita lagi nggak ada kerjaan. Udah, dia pergi. Terus dia bilang, kenapa nggak ada kerjaan di sini? Ya nggak ada, memang nggak ada kerjaan. Gitu. Dia datang dengan mabuk lagi. Tapi ngomongnya apa? Alhamdulillah. Pokoknya entah alhamdulillah, entah apa ya. Pokoknya aku nengoknya sampai ngutuk kali. Terus dia mau ngambil kacang, kan di Five Guys itu kan ada kacang. Dia bawa kantongan segini, dia mau ngambil kacang itu semuanya. Terus Bunda lawan dong, kamu nggak boleh ngambil kacang seenak kamu aja. Saya bilang gitu, kamu harus beli dulu makan di sini. Kacang ini gratis hanya untuk orang yang makan, bukan untuk semua, untuk orang luar yang masuk ngambil kacang. Bunda kan bagian lobby ya, jadi Bunda ngontrol lah semua yang Bunda liatin. Dia balik lagi tuh, ngambil kacang sekantongan kresek. Tau nggak kantongan kayak kita kalau beli barang dari toko, kantongan kertas gitu loh, bukan plastik, kayak kantongan kertas gitu loh. Kayak mana modelnya ya? Ya lagi kantongan kertas kayak bungkusan roti gitu, beli roti di Jerman gitu. Dia mau ngambil banyak. Yang aku benci dari dia ngomongnya gini, alhamdulillah. Dalam hati Bunda, ini pasti orang timur ini. Kelihatan mukanya tuh degil banget. Oh nggak, iya nih, Bunda suruh pergi lah kan, nggak mau dia. Jadi kalau saya mau beli ini, kalau saya mau ngambil ini harus apa? Harus beli dulu, Bunda bilang. Dia belilah burger. Dia beli burger, udah. Dengan beli burger yang harga paling murah, dia beli sekian, udah itu berarti saya boleh dong ngambil kacang. Boleh, saya bilang gitu. Ngambil kacang, katanya masih mau ngambil segitu. Bunda bilang, enggak, kan ada ukurannya tuh ngambil kacang, ambil segini gitu kan. Dia mau ngambil separuh tuh, nggak boleh segitu banyak, kasihan yang lainnya. Kenapa nggak boleh? Saya kan udah beli burger di sini. Suka-suka hati saya dong. Saya mau ngambil sebanyak saya mau. Hei, udah gitu langsung. Kau pikir harga kacang itu udah? Kau pikir kau beli burger tuh udah boleh ngambil kacang sebanyak itu? Terus orang lain nggak boleh makan, gitu. Tetap dia bertekak. Akhirnya karena nggak dikasih itu, nggak ini kata asisten bos Bunda bilang, ya udah nggak apa-apa, biar aja dia ngambil kacang. Tapi dengan kantong dia minta, tapi nggak boleh banyak-banyak ya, katanya. Kita kasihlah kantong burger yang seukuran gede. Udah diambilnya banyak, udah pergi dia. Udah rotinya burgernya siap itu. Siap diambilnya, dia pergi keluar. Dia balik lagi. Dia buka itu burger di depan orang rame. Ya kan, dibukanya, dipilih-pilihnya gitu, dibuangnya langsung. Apa coba? Alhamdulillah. Oh, langsung Bunda bilang, dajjal kau. Sakit hati lah aku liatnya. Itulah kayak gitu tuh. Jahat bener. Aku benci gitu. Ngucap alhamdulillah, tapi niatnya jahat. Anies, Prabowo, yes. Prabowo, Bunda. Iya, siapa lagi?
Prabowo lah. Prabowo udah aku tetapkan pilihanku untuk Prabowo. Nggak ragu, nggak bimbang. Nggak perlu lagi aku nggak perlu lagi nonton debat 2, debat 3, debat sampai 10. Nggak butuh. Ya, nggak mau lagi aku dengar. Nanti debat keempat udah drama semuanya. Ya. Di debat 3 itulah udah menampakkan jati dirinya siapa yang sebenarnya. Nanti debat keempat, debat kedua udah drama semua. Nanti Anies belaga-belaga dizolimin. Belaga-belaga tertuduh. Nggak mau lagi aku. Udah debat ketiga itu udah cukup buat aku. Ya. Udah nggak mau lagi aku nonton debat keempat. Nggak aku harapkan. Kalau untuk terlihat, kalau nggak sudah nggak aku tunggu-tunggu. Udah cukup. Debat kedua itu udah cukup. Debat ketiga udah cukup buat aku. Ya. Udah cukup buat aku. Ya, udah cukup. Cukup sudah cukup. Ya. Kalau debat keempat nanti udah lain. Udah framing apa sih kata framing nanti. Makanya udah cukup. Udah cukup buat aku. Ya. Aku nggak butuh lagi nonton. Ya, nanti jadi drama semuanya. Bermacam-macam. Ya, rekayasa semua. Di capres debat ketiga aja Pak Anies sudah menunjukkan nggak valid. Ya, fitnah. Ya, fitnah. Ngerti? Sayang Pak Anies, aku sebagai pendukungmu harus berbalik arah ke Pak Prabowo. Alasannya apa? Alasan kau menjual fitnah. Kerjaan kau aja di Jakarta itu tidak aku nilai. Walaupun tidak sebagus apa yang aku harapkan. Tapi nggak aku nilai. Tapi kau menilai kerjaan Pak Prabowo. Harusnya aku yang menilai kerjaan Pak Prabowo, bukan kau. Ataunya presiden yang menilai, bukan kau. Jangan begitu. Jangan menampakkan kelicikan kita sehingga kita nggak sadar. Ya, jangan berdusta. Jangan memfitnah. Jujur aja. Nggak usah mengarang-arang cerita. Nggak usah mengarang-arang apa-apa. Masyarakat matanya udah pintar, Pak Anies. Jangan menggoreng-goreng agama. Jangan jual-jual data bohong. Pak Anies saja mengatakan, kita akan berbicara dengan valid. Kita akan bicara dengan nyata. Data yang benar. Sedangkan kau memberikan data yang palsu. Lupa sama bahasamu. Apa hilang ingatan? Lupa. Rekam jejakmu. Jangan begitu Pak Anies. Ya, nanti 1000, nanti jutaan pendukungmu seperti aku berbalik arah. Karena masih banyak orang-orang yang pingin jujur dalam hidupnya. Jangan Pak Anies. Ya, saya orang yang jujur. Saya yang hidup saya pinginnya lurus-lurus aja. Saya mengenal Tuhan saya. Saya beribadah. Saya berpuasa. Ya, setiap kali saya sholat, saya mengucapkan, ya, syahadat, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, saya berselawat. Saya nggak mau sholat saya hancur karena memilih seorang pemimpin yang pendusta. Nggak mau saya Pak Anies. Saya bukan ahli ibadah, bukan. Saya nggak gila-gila agama Pak Anies, bukan. Ya, saya nggak gila-gila dibilang seorang Islam yang taat beragama, enggak Pak Anies. Saya bukan terlahir dari orang pakar agama, bukan. Saya rakyat biasa yang tinggal di Jerman mencari nafkah. Karena jalan kita lurus, makanya cerahlah hidup kita. Jadi saya nggak mau Pak Anies, maaf. Pak Anies sudah menampakkan di debat capres itu sosok yang pintar manipulasi, pintar mengeluarkan kata-kata untuk menarik simpati rakyat, tetapi penuh dengan pendustaan, ya, ngurusin tanah Pak Prabowo, ya, beli pesawat tempur Pak Prabowo dibilang katanya jumlahnya sekian-sekian, tapi ternyata nggak sekian, mengasih nilai lagi buat Pak Prabowo. Itu bukan urusan Anda, Pak Anies. Menyuruh orang untuk melihat rekam jejak kerjanya. Tujuannya apa? Biar kita ngeliat rekam jejaknya Pak Prabowo. Terus rekam jejak Pak Anies nggak dilihat.
Jangan memerci air di dulang, kepercik muka sendiri. Itulah pepatah kata. Jangan memerci air di baskom. Airnya terpercik muka kita sendiri. Itu nyatanya. Ketika Anda mencoba untuk menyuruh masyarakat untuk melihat jejak digital kerjanya Pak Prabowo, jejak digital kerja Anda yang terbuka. Makanya Pak Anies, kita boleh pintar bicara, tapi jangan kebablas. Sayang, suara saya bukan Anda. Biar Tuhan yang lihat, bukan Anda. Begitu kalau menjadi seorang pemimpin, ya, jangan melakukan hal-hal manipulasi. Jangan kotor. Politik itu seni, Pak Anies. Anda kan orang pintar. Politik itu seni, ya, sama seperti pemain musik, pemain wayang, ya, seniman, ya. Politik itu seni, Pak Anies, seni politik. Kita diajak untuk berpesta demokrasi, bukan untuk berperang demokrasi. Bukan, Pak Anies. Jangan mengajak rakyat untuk berperang, untuk adu domba, untuk ngajak menyerang. Ini bukan zaman peperangan. Hati-hati Pak Anies. Waktu Anda jadi calon gubernur, ribut tuh Jakarta. Ada yang nggak dimandi, ada yang takut lah karena nggak disolatkan kalau mati lah. Kalau aku, ya pada saat itu gugur nilaiku, nggak. Aku tetap punya prinsip. Kalaupun aku mati sebagai orang Muslim, urusanku bukan lagi. Ya, ketika aku mati tidak disolatin, bukan urusanku. Itu urusan yang hidup. Urusan yang hidup. Aku sebagai orang Muslim, ketika aku mati karena aku memilih Pak Anies, itu bukan urusanku. Itu tanggung jawab yang hidup, bukan tanggung jawab yang mati. Aku udah mati. Tapi orang Muslim diwajibkan memandikan orang Muslim ketika mati. Apapun dosa dia, itu urusan kau sebagai yang hidup. Kalau aku udah mati, mau nggak dimandikan terserah. Itu resiko yang hidup, tanggung jawab kau itu. Tapi untungnya aku kuat iman. Nggak tergiur aku. Makanya buka mata kalian. Buka mata kita. Jangan bodoh. Jangan mau lagi. Jangan mau lagi diadu domba. Diberikan berita-berita bohong. Ya, bijaklah dalam memilih. Habis itu udah kembali kerja cari makan. Urusan anak kita. Cukup. Makanya memilih presiden itu jangan main hati. Hati jangan dibawa. Jangan. Cukup lihat aja udah. Kayak aku. Aku nggak main hati. Aku bisa mendukung Pak Anies, tapi nggak main hati. Aku lihat apa yang dilakukan ketika debat, sehingga aku bisa berubah lagi. Karena aku nggak buta aku nggak membutakan mataku. Aku nggak cinta banget sama Pak Anies. Halo, Muhammad Rasulullah masih ada di belakangku. Allah masih Tuhanku. Nggak segitunya aku. Seakan-akan dia yang terbaik. Ya. Enggak. Nggak ada aku main hati. Nggak mau aku kayak gitu berpolitik. Kayak anak kecil, kayak anak TK. Sebelum capres, Bunda milih siapa? Anies. Ya. Kusumpel mulut orang. Bunda milih siapa? Pak Anies. Kenapa? Karena aku belum lihat capresnya. Belum lihat debat capres. Di situ mataku memandang, melihat, menilai. Seperti apa sosok Pak Anies. Seperti apa sosok Pak Ganjar. Seperti apa sosoknya Pak Prabowo. Ya. Aku kalau udah orang menilai, kalau di dalam ruangan kerjaan, udah temen yang menilai kerjaanku, udah gak becus. Udah busuk berarti dia itu. Ya, nggak usah lagi bermanis mulut. Nggak usah lagi kau berpura-pura kerja baik di depanku. Ketika kau menjatuhkan kerjaanku. Ketika kau mencoba untuk menilai kerjaanku. Udah cari muka kau di depan bos. Udah gugur kau. Gugur. Ya, udah gugur kau. Bagaikan pohon yang rontok
daunnya. Gugur. Gugur buat aku. Ya, nggak perlu lagi aku nengok debat capres sampai ke 10 ke 11, nggak penting lagi aku udah. Makanya pintar bicara tapi bukan bijak dalam berbicara. Pintar bicaranya, tapi nggak ngontrol lidah. Bebas dia ngomong ya, pintar bicara tapi nggak mengontrol. Ya, kalah otak sama mulut dia. Lebih cepat mulutnya daripada otaknya berpikir. Kenapa? Karena rajin itu kalau udah watak begitu biasanya udah ke wataknya dia. Suka nyinyir. Mungkin sehari-harinya Pak Anies suka nyinyir. Jadi kebablasan waktu capres. Waktu debat capres kebablasan. Kenapa? Karena dia hari-harinya dia nggak ngerim mulutnya. Makanya kebablasan dia nyinyir. Ngurusin tanah lah. Apa coba? Ini gila kawin aja kau. Menggatal aja kerjanya. Mengganggu aja kau. Ya. Gila nyinyir. Kena nyinyir. Itu bukan lelaki sejati. Ya. Itu mulut-mulut hemapiton biasanya kayak gitu. Ya, tulang lunak boleh. Lelaki yang terlahir memang udah tulang lunak boleh ngomong kayak gitu, nyinyir mulutnya ke perempuan-perempuan. Pak Anies kan sejati, lelaki sejati, punya istri kan, punya anak kan. Gak pantas ngomong kayak gitu Pak Anies. Kalau lelaki yang lahirnya memang gak punya syahwat sama perempuan, tulang lunak, lenggak-lenggok jalannya, mulutnya perempuan, wajar. Dua kepribadian, perempuan dan laki. Pak Anies kan enggak. Jangan menjadikan mulut kita kayak perempuan, Pak Anies. Nggak salut aku jadinya. Sayang Pak Anies. Dari awal aku dukung Pak Anies sebenarnya. Tulus dari hatiku dari hatiku yang paling dalam aku pingin mencoba Pak Anies jadi presiden. Tapi karena itu, ingat Pak Anies, saya dukung Pak Anies. Tidak main hati. Ya, suatu saat akan berubah. Ternyata harus berubah. Karena di debat capres Pak Anies berlebih-lebihan. Ya, yang bukan urusan Pak Anies, itu kan bukan urusan Pak Anies. Mau tanah kayak, mau dia punya Pak Prabowo mau punya tanah wakaf kayak, ya, tanah keramat kayak, tanah apa kuburan untuk keluarganya kayak, itu bukan urusan Pak Anies. Nggak kesana rananya. Udah buyar itu. Bukan ranah Pak Anies ngurusin tanah. Apa coba ngurusin tanah orang? Apa coba? Bukan ranahmu Pak Anies, ranah orang. Ngapain ngurusin tanah tetangga? Ngapain? Urusin aja perkarangan rumahmu. Nggak usah ngurusin perkara rumah orang lah. Berapa meter tanah itu Bu? Mau ngapain? Mau beli? Akhirnya Pak Anies karena Pak Anies ngurusin tanah Pak Prabowo, akhirnya orang tahu Pak Prabowo ngedukung Pak Anies harus nggadikan tanah. Itulah bermain air di baskom menampung nampak. Akhirnya ketampak muka sendiri. Sekarang kalau misalnya aku berbalik arah ke Pak Prabowo, jangan salahkan aku. Salahkan diri Anda. Membuat saya nggak simpatik lagi. Cobalah mikirkan masa depan. Pokoknya biar deh lu mimpi-mimpi deh. Terserah mimpi-mimpi deh. Pokoknya saya jadi presiden sama membangun perumahan orang miskin jadi hebat luas. Bagusan begitu. Walaupun cuma janji-janji palsu. Nggak apa-apa. Siapa tahu kebenaran nanti. Tapi kalau begitu udah nggak ada lagi janjimu. Bohong semua udah ketahuan. Mendingan janji-janji deh. Banyakin janji deh mendingan. Nggak usah ngurusin tanah orang. Ya, nggak usah mikirin tanah orang, mau tanah apa kek, mau tanah sawah kek, ya. Nggak usah ngurusin tanah orang. Kok Bunda ngomongin dari mana ngomonginnya? Karena aku mau memilih. Aku udah dapat undangan ini, ya. Tadinya suaraku udah aku persiapkan untuk Pak Anies. Ya, aku tunggu debat itu. Kayak apa ini Pak Anies? Calonku gitu. Ternyata gugur.
gugur, hancur semua. Ya, nggak jadi aku memilih, nggak mau aku. Kok malah kayak gitu aku memilih seorang pemimpin. Entar dia jadi presiden ngurusin negara orang, bukan ngurus negara kita. Ya, negara yang nggak jelas diurus. Ntar takutnya ngurusin negara orang, dia bukan ngurusin tanah negara, tanah orang yang ditanya-tanya. Ya kan? Ngurusin Pak Jokowi. Kalau misalnya itu kan dia nyinggung Pak Jokowi tuh. Kalau kunjungan ke negara asing, jangan cuma jadi apa, pokoknya ngomong, aduh, terekam semua omongan di otak aku. Jangan cuma jadi apa gitu, tamu gitu. Apa coba? Nyinggung ngomongnya. Sibuk ngurusin kerjaan orang. Apa coba? Udah. Buang rasa dendam, Pak Anies. Jangan berkepanjangan, kamu jadi presiden. Tapi maaf, kayaknya susah. Kayaknya susah. Soalnya apa? Jutaan manusia yang seperti aku wataknya. Pasti banyak. Berbalik arah semuanya. Ya fatal udah. Fatal buat aku ya. Aku gak bodoh dalam memandang politik. Aku gak gerasa gerusuk memilih presiden. Gak gerasa gerusuk kayak mau jalan ke pasar. Aku gak gerasa gerusuk. Ayo pilih mana? Ayo ikut-ikutan. Gak. Aku diam dan tenang. Ku pakai otakku, ku pakai akalku, ku pakai hatiku. Aku nggak gerasa gerusuk, ikut-ikutan senang nggak? Ya, nggak. Aku nggak takut dicelah. Aku kerja di Eropa. Kok nggak milih Pak Prabowo? Kok pilih Anies? Itu suaraku. Sekarang Prabowo itu suaraku. Tadinya aku nggak mau tahu soal Prabowo, ya. Aku tetap memilih Pak Anies karena udah tahu kinerja dia. Walaupun, ya, yang kau buat itu nggak sesuai dengan kemauan aku. Jembatan diobak-abik, diobok-obok, buang duit, bangun lapangan bola udah ada Senayan masih bongkar. Ngapain coba? JIS itu untuk apa sebenarnya? Sayang kan duit itu. Mendingan duitnya tuh dibuat untuk warga Jakarta yang tinggalnya di pinggir kali. Menjerit bener mereka itu kasih duit. Nih Bu, 10 juta. Buka usaha. Toh juga itu nggak bisa dimanfaatin. Udah ada Senayan City kok. Udah ada Senayan, ngapain lagi tuh? Buang-buang aja tuh duit. Kalau aku mau menilai kerjaan Pak Anies, banyak yang nggak bisa dimanfaatin, banyak yang nggak bermanfaat. Aku nggak ketipu dengan pembangunan yang dibangun Pak Anies. Dari segi mana dulu yang apa yang dibangun dia? Bermanfaat nggak? Berfungsi nggak? Cuma untuk ditonton, untuk dilihat doang, untuk dikagumin gitu, dibangga-banggain doang gitu, tapi nggak bisa dimanfaatin. Mendingan Pak Ahok bangun jembatan Semanggis, ya, menghindarkan macet. Tiap hari dilewatin sama pengendaraan mobil. Itu JIS itu untuk apa? Untuk orang lari-lari tiap hari. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Udah ada Soekarno-Hatta kok. Udah ada lapangan bola Soekarno kok. Udah ada lapangan Soekarno. Itu masih bisa dipakai. Ngapain? Mendingan duitnya tuh yang lain. Masih banyak lagi. Cuman aku nggak mau ngomong. Ya, untuk pendukung Anies lihat aja sendiri. Makanya bijaklah dalam menilai. Jangan membabi buta. Kita diajak untuk memilih presiden. Ya. Bukan memilih Pak RT. Hati-hati, Indonesia itu banyak duit. Duitnya banyak Indonesia itu. Sumber alam kita kaya. Makanya hati-hati, jangan sampai digunakan dengan hal yang nggak beres. Entar duitnya habis dan entah apa. Perubahan apa? Indonesia udah berubah kok.
Udah banyak tuh jalan tol. Ya. Lihat loh yang dibangun Pak Jokowi. Hah? Nggak dilirik itu. Lihat dong. Jalan tol dari Aceh, Medan, apalagi. Hah? Dari Brandan sampai ke Kisaran. Yang dibangun Pak Jokowi. Hah? Nggak cukup itu. Hah? Kereta api cepat? Nggak cukup itu. Hah? Malaysia nggak punya kereta api cepat. Brunei nggak punya. Thailand nggak punya. Hah? Indonesia punya. Bermanfaat lagi dipakai. Nggak bangga kau? Aku aja bangga. Kalau aku ngomong sama teman-teman kerjaku, Indonesia kayak apa sih model negaranya? Oh, negara kami berkembang. Bukan kayak negara kau. Aku pernah dicecar sama orang ini, sama bos aku. Apa itu? Salah satunya itu. Bos bunda di McDonald. Ya, orang India. Dia bilang apa? Apa itu negara Indonesia? Katanya hutan katanya. Kau belum nengok negara kami, aku bilang. Kau pergi ke Indonesia tuh. Ku tunjukkan lagi di Google. Nih Jakarta nih, lihat. Dia bilang katanya Indonesia makan ini. Ada tuh bos bunda itu. Apa Indonesia? Orangnya tinggal di hutan katanya. Oh, negara kami lebih maju, lebih berkembang. Oh, nggak nengok Jakarta, aku bilang. Bangga aku. Aku suka aku tunjukkan lagi sama bos bunda. Ini Jakarta, aku bilang. Bagaimana dengan kota Jakarta? Ada kereta api cepat dan segala macam, PT Bengek. Tunjukkan Bali Bun. Iya, bener banget. Iya. Apalagi mau buat berkembang? Indonesia tuh udah cukup berkembang. Hah? Perubahan apalagi dibutuhkan perubahan? Indonesia udah berubah. Kalian nggak lihat tahun 80-an? Kalian nggak lihat tahun 90-an? Hah? Yang jalan tol cuman itu tuh doang. Cikampek, Merak, Bekasi. Cikampek, Merak, Bekasi. Itu aja. Ya. Jalan tol yang ku tahu dari tahun sampai tahun 2000 cuman ketika aku mau ke rumah, aku kan punya rumah di Sentul. Ya. Tanya sama PT Sentul itu. Cari data namaku. Rumahku di Jalan Victoria. Ada nggak di Sentul nama Jalan Victoria depan Golf? Ya. Nomor Jalan Victoria nomor 2 dari rumah pertama. Dari depan. Itu rumah saya. Cynthia Korla. Cari. Tiap hari aku naik mobil jalan tol Jakarta Sentul, Jakarta Sentul, itu doang. Sekarang lihat, saat aku udah di Jerman, di Eropa, baru banyak jalan-jalan. Dulunya mana ada? Ke Jawa, lewat mana? Lewat gunung. Sekarang udah jalan tol. Curut nyampe ke Surabaya sono dalam hitungan cuman berapa jam doang penghitungannya. Makanya cepat makan makanan sampai ke Jakarta. Dulu ngantri panjang bener. Ya, tidur di jalanan tukang supir. Itu perubahan. Mau berubah kayak apa lagi? Mau jadi ke planet? Hah? Perubahan apa lagi mau berubah? Jakarta udah berubah. Indonesia udah banyak perubahan. Apa yang mau dirubah? Pola pikir yang dirubah. Bukan pembangunan yang dirubah. Pembangunan udah maju. Pola pikir yang berubah. Pola pikirnya yang dirubah. Jangan egois. Ya, jangan munafik. Jangan menyebarkan berita hoax. Jangan memfitnah. Pola pikir yang dirubah. Ya, bukan pembangunan yang dirubah. Mau perubahan apa lagi? Udah berubah semuanya. Jakarta udah berubah tuh. Wajah Jakarta. Ya. Indonesia udah berubah, ya. Siapa orang pertama yang membuat gebrakan untuk Jakarta berubah? Pak Ahok. Pak Ahok, dialah orang pemberi contoh. Motivasinya siapa? Pak Ahok. Dia buat semua berubah. Begitu dia jatuh tergeser, masuk penjara, Anies yang maju. Anies meneruskan perubahan itu, ya kan?
Siapa orang pertama yang bikin gebrakan tentang Jakarta jadi bagus begitu? Kalau nggak Pak Ahok. Makanya, kalau aku mau bicara soal politik, sayang aja aku nggak suka politik. Aku suka joget-joget. Ya, aku suka joget kerawang aku. Setuju Bunda? Iya. Kita itu harus toleran dalam memilih. Kita jangan tergiur. Kita jangan milih-milih agama. Ini urusan politik, ya. Ya, bukan soal kita bukan mau cari pemimpin yang bisa sholat. Ya, oh nggak, Pak Prabowo nggak bisa sholat, dia aja pernah jadi makmunnya Pak Anies. Pak Prabowo nggak bisa sholat, ya nggak bisa sholat, tuntun bisa sholat. Ya, kita bukan cari pemimpin yang gila sholat mulu, mikirin rakyat dong, mikirin pemerintahan dong. Bukan mau cari, kamu cari ulama, pilih ulama yang bener, yang real, pilih yang sholatnya, yang bener kalimatnya, bacaannya memang bener, ya, bacaannya memang bener untuk jadi imam, itu yang kau pilih. Kalau untuk presiden mah yang penting dia bisa sholat udah, nggak mesti pula dia harus bisa jadi ini itu, ya, ada imam kok, yang penting dia bisa membuat negara tuh jadi maju, hah? Lihat, Nabi Muhammad memerintahkan temannya, beberapa sahabat, pergilah ke negeri Basyar yang dipimpin oleh orang Nasrani. Kenapa dia suruh ke sana? Pemimpinnya bukan orang Islam. Karena adil. Karena Rasulullah tahu itu. Pemimpin dari negeri Basyar itu jujur dan adil. Sehingga disuruhnya para sahabat ke sana. Ya, berlindung ke sana. Itu sebagai contoh. Nabi aja membolehkan temannya berpindah tempat untuk ke negeri itu. Walaupun pemimpinnya bukan beragama Islam. Tapi karena kejujuran, keadilan, ya, mensejahterakan rakyatnya, tidak menindas rakyatnya, sehingga Rasulullah membolehkan. Artinya apa? Artinya nggak masalah. Orang Muslim dipimpin oleh orang yang beragama Nasrani. Boleh, artinya boleh. Selagi dia jujur, selagi dia baik, selagi dia adil. Rasul aja membolehkan ketika para sahabat terzolimkan, tertindas, pergilah ke sana, ke negeri Basar. Kalau udah Rasul memberikan aba-aba boleh, artinya boleh. Yang pada akhirnya raja itu masuk Islam. Karena Rasul pernah menyolatkan sholat mayat. Makanya pintarlah dalam berpolitik. Ini Pak Prabowo udah bener. Pak Bro gak bisa sembahyang, gak ngerti sholat, gak bisa baca Quran. Dia aja pernah jadi makmunnya Pak Anies. Pak Anies jadi imam, dia di belakang. Jejak di kita gak bisa dibohongin. Sibuk kali. Yang dipertanyakan Islamnya lah, dipertanyakan NU-nya lah, jual-jual agama. Udah basi jual agama hari gini mah, ya. Udah basi jual-jual agama. Masing-masing aja beribadah, ya. Negara urusan pemimpin. Kita sebagai rakyat cukup ngedukung, udah. Mengantarnya ke jadi presiden. Yang penting dia bisa bijaksana, adil pada rakyatnya. Mau dia nggak sembahyang, kayak urusan dia sama Allah. Yang penting tuh kerjaan dia bagus, ya. Kerjanya bener, ya. Kalau mau milih seorang ulama, cari yang bener. Itu baru boleh. Memilih ulama tapi nggak bisa sembahyang, sama aja bohong. Itu baru bener. Memilih pemimpin, kok membawa agamanya? Aku hidup di mana? Aku hidup di negeri mana? Ikut di negeri Jerman. Jerman ini negara apa? Mayoritasnya apa? Ada yang gak beragama. Lebih banyak orang Nasrani. Tapi apa? Masjid banyak di sini berdiri. Adil. Walaupun mayoritasnya agama Nasrani. Tapi tetap ada masjid. Banyak pendatang-pendatang dari negara timur. Cari nafkah, jualan di sini. Adil, dapat uang pajak. Dikasih sumbangan, dikasih sembako kalau lagi COVID. Adil.
Ini urusan politik duniawi, bukan urusan agama. Lu mau perang? Mau perang kemana? Hah? Ke Gunung Kawi? Kalimatku, cerdas dalam menilai, tidak membabi buta dalam memilih. Nyata kerja dia, nyata jiwa satrianya, amanah. Itu yang namanya amanah. Prabowo amanah. Amanah dia. Amanah dia beramanah. Dia menjaga negara Indonesia. Dia membeli pulau, udah sengketa sama Malaysia, dia beli itu pulau. Itu amanah. Dia mempertahankan tanah Indonesia. Jangan sampai diambil negara asing. Itu amanah. Tahu amannya? Bekerja dengan benar. Ya, membangun yang benar. Dia menghemat biaya untuk beli barang second. Nggak pemborosan. Itu namanya nggak amanah. Ngeluarin duit banyak-banyak. Begitu ditanya apa urusannya, angin gak ada KTP. Itu amanah. Nah dia mau ngejatuhin Pak Prabowo 700 triliun. Tapi Pak Prabowo gak perlu jawab. Angin gak punya surat tanah. Ya, itulah cerdasnya Pak Anies ini ya. Dalam membalikan fakta. Pinter mulutnya. Tapi bukan seperti aku yang bisa dibodohin. Kakiku udah lama melangkah ke luar negeri. Jadi aku tahu berpolitik. Tahu aku cara berpolitik. Sehatlah pikiran kita. Jangan busuk. Dia mau menjatuhkan Pak Prabowo. Dia nggak bisa ngejawab apa yang tanyakan Pak Prabowo ketika itu. Sampai angin pun dia bilang nggak punya KTP. Kemana uang itu kata Pak Prabowo? Hah? Polusi itu terjadi. Kenapa? Nggak bisa jawab. Angin gak ada KTP jawabannya. Dihantamnya lagi di capres ketiga. Ya kan? Di capres ketiga. Dia mau ngejatuhkan Pak Prabowo dengan jumlah 700. Yang ternyata gak valid. Ujung-ujungnya tanah yang jadi sasarannya. Tanah jadi sasarannya. Gak tembus yang 700. Tanah yang diurusin. Sementara kau mau jadi gubernur. Pak Prabowo yang nyumbang tanah. Menggadekan tanahnya itu. Untung aja gak diri Pak Prabowo yang digadikannya. Tanah digadikannya. Masih tanah dia. Itu Pak Prabowo kalau katanya dirinya bisa digadikannya dirinya. Ke bank apa? Terserah deh. Yang penting kau jadi presiden deh. Jadi gubernur deh katanya. Untung ada tanah. Kucingku aja gadikan. Aku lama-lama ya. Dari kemarin aku berpikir terus ya. Tidurku nyenyak. Tapi kan aku berpikir lagi capres itu. Apa tujuan Pak Anies ini ya? Kok sampai dia menjatuhkan Pak Prabowo? Kusimak sambil tidur aku melamun, kupikir-pikir apa isi otaknya Pak Anies itu? Tujuannya apa? Akhirnya jelas. Busuknya ketahuan. Maaf, untung tangan aku gak jadi memilih. Gak sama aku. Mudah-mudahan tangan aku dapat memilih yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Makanya ya Pak Prabowo nanti kalau misalnya kemana-mana jangan tunjukkan lagi Pak Prabowo tentang sholat-sholat. Sembunyi aja Pak Prabowo. Sembunyikan sesuatu yang baik. Jangan dinampakkan Pak Prabowo. Udah bagus Pak Prabowo seperti itu. Rendah hati, tidak sombong, tidak menjudge kerjaan orang. Ya Pak Prabowo, tetap aja sayang kucing Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo tetap seperti diri Anda. Jadikanlah tetap diri Anda sebagai seorang prajurit. Ya, jangan berubah. Jangan menjudge kerjaan
Pak Anies, jangan. Biarkan Pak Anies menjudge. Rakyat bisa menilai. Tetap jadi diri Pak Prabowo. Yang rendah hati, dijatuhin, biar. Tetap jadi diri Pak Prabowo. Jangan berubah. Nanti kalau mau debat capres keempat, seperti itu juga. Semakin Pak Prabowo dijatuhkan harga dirinya, semakin Pak Prabowo dihina, difitnah, kita membuka mata. Ya, orang-orang yang tadi memilih Anies, insya Allah berubah haluan. Seperti saya bagiannya. Berubah haluan. Dibukakan oleh Allah mata saya untuk melihat siapa Pak Anies. Ya, dibukakan. Mau Prabowo keturunan Manado kayak nggak ada urusan aku, nggak tergiur aku soal itu. Oh, Pak Anies kan keturunan Arab, kenapa? Nggak semua orang Arab bagus kok, masih banyak orang Arab yang jelek. Kalau nggak jelek mana turun nabi semua di negeri Arab sana? Kenapa para nabi diturunkan dari bangsa Arab? Karena lihatlah jahiliyah itu, keras kepalanya. Sekarang masih banyak itu. Jumlah kriminal di Singapura, lihat ya, jumlah kriminal yang ada di mana? Di mana? Di Paris. Dari bangsa apa? Maroko, Azari, tuh bangsa-bangsa Arab. Jumlah kriminal, ya, banyaknya manusia kriminal di Paris dari negara mana? Negara Arab, bangsa-bangsa itu yang muka-muka kayak Arab. Kenapa? Cari data, tanya kantor polisi sana. Ya. Tapi nggak semua. Jangan salah paham dulu. Abi bangsa apa? Abi keturunan Arab. Arab Mongol. Arab Abi. Ya. Tapi beda. Abi orang apa? Arab. Keturunan Arab tuh Abi. Bun, aku malas. Ya udahlah. Bye semuanya. Udah dulu. Bunda mau pergi kerja. Hari ini hari terakhir kerja. Besok Bunda libur. Besok kita panjang ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, pembahasan capres. Tetapkan hati kalian pada pilihan kalian. Kalau kalian melihat sesuatu calon pilihan kalian nggak beres, maka jangan pertahankan itu. Berbaliklah. Kita harus mencari seorang pemimpin yang tidak menjatuhkan lawan. Yang tidak omong kosong. Yang tidak jual-jual fitnah. Yang tidak manipulasi. Yang tidak mencari muka. Yang tidak menutup dirinya keburukan dengan sok-sok belagak pintar, belagak segala macam. Ingat, Indonesia itu lagi diincer. Ya, dengan orang-orang yang ingin rakus jadi pejabat. Kita bisa lihat siapa yang jujur, siapa yang nggak jujur. Dari mana Bunda? Dari bahasa, dari kategori, dari gerak-geriknya. Belajar bahasa tubuh lah udah, ya. Belajar. Kalian bisa lihat teman yang nggak bener kan? Ya sama aja kayak gitu. Lihat teman yang nggak bener, pandai-pandai bersandiwara, pura-pura baik, ya. Pura-pura ngomongnya jujur segala macam, tapi nyusut dari belakang, ditikamnya kau, ya kan? Pura-puranya ujungnya kok ditikam dari belakang, ya. Kau ratunya, kau dewanya, kau segala macam, ujung kita dicekek lah, dicekek badan kita dari belakang, ya. Ngerti? Ya, jangan bilang kemarin juga ada komen tuh, ini cair apa, ya. Aku rakyat biasa yang tinggal di Eropa memilih Pak Prabowo. Siapa membayar aku? Iya, aku dibayar sama apa? Sama hantu kunyang. Tahu kunyang kan? Hantu yang ususnya terbang sana sini terbang sini. Tahu kan? Aku dibayar sama kunyang. Kunyang, tahu nggak kunyang? Hantu yang keluar yang bergantungan ususnya itu. Bodoh kau.
Abi mana bun? Doakan aja bunda sama Abi berjodoh. Ya, Abi. Doakan saja bunda sama Abi berjodoh ya nak ya. Ya sekarang kita dandan dulu. Kita mandi dulu ya. Kita mandi dulu ya. Kita bisa mandi lah ya. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Udah gitu aja. Ya. Kayaknya mandi juga lah bunda. Biar ini ya deh mandi deh. Ya. Aku mandi juga sambil mandi lah ya. Sambil mandi lah gitu ya. Betul juga sih man. Kayaknya mandi dikit aja. Mandi kecil ya. Kalian sabar nunggu aku ya. Sabar. Sabarlah menunggu aku ya. Sabar. Cepat kok gerak aku ya. Gerakku cepat. Nggak mulutku yang cepat. Gerakku yang cepat. Ya. Pokoknya aku tetap memilih Pak Prabowo. Masih bisa berubah nggak bunda? Nggak kayaknya. Udah nggak lagi. Udah cukup buat aku. Ya. Udah. Musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai asik sekali, iramanya Melayu. Aduh, I love you Prabowo. Tetap bertahan ya Pak Prabowo ya. Jadilah diri Anda ya, yang rendah hati, sayang kucing. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sejak sekali, iramanya Melayu. Aduh. Sejak sekali, sulingnya suling bambu, ingin ikut bergoyang. Berajana, berajana, ini lagunya. Lagu India. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara. Hai penyanyinya, merdu suara. Hai penyanyinya, Terajana, Terajana, ini lagunya, lagu India. Muka-mukanya Prabowo, muka-mukanya Prabowo, anak mama gemoy-gemoy, anak mama yang cantik, yang ganteng. Ya, jangan gatal kau, hei. Sibuk aja kau. Anak mama, si anak mama, anak mama sayang, si anak mama, anak mama, si anak mama. Aduh, si anak mama, si anak mama, anak mama, si anak mama, si anak mama, si anak mama, anak mama, si anak mama, anak mama sayang, si anak mama. Emang berapa kucing Prabowo itu? Banyak? Hah? Kucing Prabowo banyak ya?
Begitu Pak Prabowo nampakkan kucing, Anies pun ikut-ikutan di tempat tidur. Suka ikut-ikutan. Ngapain coba gitu-gitu? Cari simpati. Gak ada di lain. Hari ini kerja, ya, uangku cukup untuk makanku. Perang Badar kedua kali, hah? Mau jihad, repot, ya, repot, bertepuk sebelah kanan, bertepuk sebelah kiri. Jam berapa? Jam 3 mau kerja. Oh sayang, ngerti? Aku memilih dari hati yang paling dalam. Udah ada suaraku, tinggal ku coblos, ya. Surat undangan udah ada, ya. Semoga suaraku, ya, menambah nilainya Pak Prabowo. Ya, maaf. Saya sudah ada surat undangan untuk memilih. Sabar Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo, tenang. Tenang Pak Prabowo. Ada Bunda Korla di sini pendukungmu. Ya. Tenang Pak Prabowo. Ya, saya udah dapat surat undangan untuk mencoblos Pak Prabowo di rumah. Ya, surat undangan suara. Surat suara saya buat siapa? Sangat rahasia. Tapi kan sudah tahu siapa yang saya coblos. Tenang Pak Prabowo, tenang. Biarkan Anda dizolimin, biarkan Anda difitnah, biarkan Anda disebarkan berita palsu, data-data palsu. Biarkan Pak Prabowo. Tetaplah berjiwa satria untuk membangun Indonesia sebagaimana niatmu. Ya, sebelum Anda mati, Anda ingin melihat Indonesia itu berjaya. Saya doakan semoga tercapai niat baikmu Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo. Ada Bunda Korla di sini bersama anak-anaknya. Yang satu suara untukmu. Yang bukan, silakan saja. Pilihan adalah pilihan Anda. Terima kasih. Ini sangat berharga. Ya. Berpolitik, memilih presiden jangan main hati. Ya, jangan terlena. Ya, jangan terlena. Habis memilih, tetap kerja, cari makan. Ya, buat ngasih makan kucing. Ya, bukan Prabowo yang ngasih makan. Bukan. Ya, Prabowo mikirin negara biar maju, ya. Yang penting siapapun presidennya, semoga menambah banyak lapangan kerja, ya. Jam berapa Bunda? Jam 5. Ntar lagi 5 menit baru jalan ya. Nasi udah masak belum? Kayaknya udah nih. Ngasih makan kucing dulu Bunda ya. Ngasih makan kucing. Alah, kucing gak usah makan banyak-banyak. Kasih aja makanan biasa. Kemarin udah kasih makan lama, sekarang makan biasa aja. Ya.
Rakus bener. Udah dikasih makan masih mau ngerebut. Gila. Senyum-senyum, ih bisa ya begitu ya. Berhasil membuat orang emosi tanpa disadarinya. Hebat bahasanya ya. Kotor kali otaknya. Kayak gitu bawa-bawa agama, bawa-bawa NU. Apa coba? Nggak benar. Kita tuh diajak oleh mereka diajak oleh kalian itu untuk jadi rakyat yang jujur, bukan rakyat yang pembohong, bukan rakyat yang peculas, ya. Kalian mengajak kami untuk memilih kalian jadi seorang pemimpin yang bijaksana, ya, yang jujur, nggak fitnah. Bagaimana kami mau ikut? Ya, kami nggak mau jalan ke neraka, nggak mau aku. Kalian menyuruh kami untuk memilih kalian jadi pemimpin yang bagus, bukan pemimpin yang buruk sifatnya, ya, yang penyebar hoaks. Nggak mau aku. Kalau gitu nggak mau aku memilih. Enak betul, ya. Orang bodoh lah yang mau ikut itu. Nggak mau aku. Ya. Pak Anies, kau tuh mengajak rakyat untuk memilih kau, ya, jadi mengajak kau untuk memilih kau, tapi dengan cara kau kayak gitu jadi nggak bener. Nggak mau aku milih. Harusnya mengajarin kita yang baik, bukan menyebarkan berita bohong. Nggak apa-apa deh manis mulut, ya, emang mulutnya manis, tapi jangan kelewatan. Coba tadi Pak Anies nggak bongkar-bongkar kerjaan Pak Prabowo, nggak menyebarkan berita-berita bohong, mungkin aku masih bertahan, masih suka aja aku nengok muka dia yang manis itu. Tapi udah begitu luluh sama luntur, ya. Itu apa? Itulah. Makanya. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Rakyat bisa berubah-berubah. Ya, kami ini disuruh memilih ketiga pilihan yang nggak tahu kami pilih. Makanya kami melek kelakuannya dulu. Kalau modelnya begitu nggak lah, males aku. Udah nggak ada pilihan. Mana yang terbaik aja kelakuannya. Ya udah Pak Prabowo lah. Prabowo kan juga banyak tahu, ya, tentang dia banyak tahu pengamanan soal, ya. Sok-sok ngasih nilai. Jadi gubernur aja dipecat, jadi menteri aja dipecat, ya kan? Karena pemborosan tadi lah. Itu mau ngekick pula lagi 700 triliun katanya beli barang second, padahal dananya nggak segitu. Itulah, mau mencoba-coba menjelek-jelekkan Pak Prabowo dengan data-data palsu, tapi ngomongnya soal data asli.
Kita di sini debat dengan dan dengan data yang valid, bukan data yang palsu. Nah, kau sendiri menyebarkan kau sendiri memberikan data yang palsu. Lu lupa ingatan apa gimana sih Pak Anies ini ya? Sayang sih. Aku kayak kecewa gitu. Kecewa aku. Sebenarnya aku masih suka dengan Pak Anies itu, tapi udahlah, daripada aku salah memilih, jangan tertipu dengan wajah. Aku nggak mau tertipu dengan manisnya muka.